persimpangan itu harus dibuat kodenya. Paham ya? Belum Pak? Yang berubah berarti yang masuk. Coba Pak, salah satu gambarnya. Oh benar Pak. Ini. Gambar ini kan sudah didapatkan ya. Jadi dari gambar ini kita sepakat untuk yang ada namanya saja kita buat titik-titik. Jadi di sini ada namanya di sini. Nah, saya minta sampai untuk menulis di gambarnya itu titik-titik persimpangannya dengan kode yang kemarin kita sepakati. Ya, kode yang kemarin kita sepakati itu adalah kemarin namanya saatnya nggak masuk ya? Saat tidak masuk ini dia. Ya. Tidak masuk. Ya, misalkan S52 kemudian 1 terserah di mana S521 di sini, S521 di sini terus ya. Setelah gambarnya ada, gambar ini nanti digabungkan. Kalau misalkan tugas yang sekarang itu masing-masing per gambarnya sendiri-sendiri saja nggak apa-apa. Paham? Untuk tugas sekarang. Nanti tugas UAS-nya adalah untuk semua gambar se-Surabaya. Iya. Ya. Jadi Bobi nanti yang punya tanggung jawab untuk mengatur ini gambar ini sebelahnya gambar apa. Oh, udah Pak. Gitu, ya. Udah ada tabelnya Pak. Nah kan sudah ada matriknya. Sehingga ketika perjalanan dari sini ke sini, kemudian ke sini, lah kesananya kan kosong. Nah kesananya itu nanti ikut ke halaman ke matrik berikutnya, paham ya? Begitu. Artinya apa? Artinya dari gambar-gambar ini harus sudah ditabelkan dan di tabelnya nanti tinggal di satukan satu semuanya. Maksudnya begini. Masing-masing kan sudah punya tabel kan? Ini punya siapa ini? Nomor 1 Akbar. Akbar. Nama sampean itu aneh ya. A gitu kan ya. Jadi berarti A misalnya A1-nya di sini ya. A2-nya ini kan nggak ada namanya, nggak usah. Nah, ini jangan tidak ada, ini aja. A1, A2 boleh, A3, A4, A5 gitu ya. Mengerti ya? Nah, nanti sampean harus membuat, misalkan Akbar membuat ini pangkal, ini ujung, sorry. Ini ujung, ini pangkal. Begitu. Nah, ini misalkan A1 ketemunya A12 misalkan gitu. Terus begini. Nah, sebenarnya ketika peta selanjutnya bisa dilanjutkan dengan A13 dengan nama yang lain, misalkan S12. Terus gitu. Nanti ketika sudah menjadi satu Surabaya. Paham ya? Kalau sekarang tugasnya minggu ini sama hanya di sekitar ini saja wis enggak apa-apa. Jadi dari sini ketika sampai di sini anggap aja ini enggak ada. Kan berarti sampai di sini saja. Gitu. Jadi
di sini nggak punya link ke sana. Nanti di sini yang lingkar nanti khusus. Jadi Bobby yang akan melingkar. Paham? Buat ininya bisa kan? Oke. Sekarang buka delphinya Pak. Oh iya Pak, ini satu orang dapat 4 gambar. Oh, ada orang 4 gambar. Oh iya. Soalnya kemarin kalau memang yang full Surabaya malah satu orang dapat 9 sampai 10 gambar. Oke. Ya, wis. Gambar ini berarti ditempelin sendiri sama mereka ya? Ya, tapi udah dikasih koordinatnya, jadi mereka tinggal gabunginnya. Ya, oke. Ngerti ya? Tempelin menjadi 4 gambar. Yang penting kesatuan gambar sampean itu harus dipetakan ini. Paham ya? Kan itu kan nanti A1 ketemu di A12. Nah, nanti waktu ujung yang A12 itu nanti A1-nya diteruskan. Enggak. Oh, ini. Jadi coba Bapak. Kenapa Pak? Buka balik. Nah, Ini sampai lihat, oh ini nggak ada arahnya ya, Bang ya. Oh, nggak apa-apa. Ada arahnya nggak jalannya? Oh, enggak. Ada yang enggak. Ya. Kalau nggak ada, berarti kan dia boleh bolak-balik kan? Iya. Ketika boleh bolak-balik, ketika A12 sama nulis A1 lagi boleh karena dia boleh bolak-balik. Ketika nggak bolak-balik, di situ ada arahnya, maka sampai nggak boleh bolak-balik, gitu ya. Jadi nanti perjalanan sampai boleh balik lagi, gitu. Sangat mungkin begitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Apalagi ada 2 arah. Selama kemarin setiap ada persimpangan kita anggap bahwa itu adalah titik untuk dia memilih lagi kapan. Iya, gitu aja. Dari persimpangannya, kalau dia lurusnya belok gitu ya supaya dia dapat jalan lurus. Gitu. Kalau misalnya A1 kan ujungnya pangkalnya A12, habis itu ada A13, tapi termasuk pangkalnya dari A1 itu tulis dua-duanya. Iya, A1 kan ada 12. A1 bisa mengarah ke berapa lagi ya? Itu lihat saja. A1 menjadi A12. Tulis saja. Gitu. Jadi A1 itu nyambangnya ke mana? Paham ya? Jadi misalkan di sini ini nyambangnya ke sana, nyambangnya ke sana, nyambangnya ke sana. Jika ini arah ke sini, maka dia nggak perlu nyambang ke situ ya. Jadi dia nyambang ke sini dan nyambang ke sini. Paham? Gitu. Kalau satu orang dapat 4 foto, itu penomorannya dilanjutin. Dilanjutin. Saran digabungin aja. Pas foto sebenarnya Gabungin aja. Ya digabung jadi 1, 4. Oke? Sekarang ke Delphi-nya Pak. Jadi untuk sekarang programnya hanya untuk gambar masing-masing ya. Tapi nanti ketika WAS-nya adalah gambar Surabaya. Nggak harus digabungkan. Sama hanya main di sini nanti. Ya. Hanya main di situ. Ini sudah bercerita. Jadi tabel ini sudah bercerita tentang gambar itu. Jadi gambar itu sudah diterjemahkan semua menjadi tabel ini. Kalau sampai sudah punya tabel ini, sudah nggak perlu lagi menggabungkan gambar. Jadi nanti gambar antar temannya itu harus nyambung ke sini. Pak, Surabaya itu harus nyambung ke sini. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat matriks atau membuat 2 kolom ini dengan ini. Oke? Meskipun nanti ini kita pakai data dummy ya, karena kita belum punya koordinatnya. Ada yang punya ide? Oke. Biarkan Pak, ayo. Poin 10. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mau berhadapan dengan Delphi untuk membuat peta ini, ujung dan pangkal. Oh, jangan logis. Yang lain dulu. Ayo. Ya boleh malu-malu. Daripada malu-malu.
Ayo Pak, apa Riz? Pakai array 2 dimensi, Pak. Array 2 dimensi, contohnya seperti apa? Contoh. Kan itu ada 2 tabel kan, Pak. Kolom 1 sama kolom 2. Berarti pakai array pakai kayak seperti magic gitu. Boleh. Atau kalau misalkan ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Atau misalnya kita buat 2 buah memo yang dijejerkan begini. Bisa kan? Coba buat. Tidak harus seperti yang saya katakan, tidak harus. Memo, Pak. Memo aja, buat memo 2. Kecil aja, pakai tipe kecil. Ya ini selera seni aja. Ya, di atasnya dikasih ujung dan pangkal. Memo 1 diberi nama ujung. Memo 2 diberi nama pangkal. Hilangkan aja. Ini contoh. Jadi bisa saja membuat seperti ini, bisa langsung di hardcopy, ya kan? Bisa langsung seperti yang dilakukan oleh Bobby tadi, array-nya kemudian diisi, atau seperti ini, ya. Oke, seorang programmer itu adalah seseorang yang mampu melewati tahapan-tahapan kecil. Seorang programmer jangan selalu berpikir panjang, jauh, dan akhirnya nggak selesai. Gitu. Berpikirnya langkah-langkah kecil, loh, saya ingin buat kotak gitu, tak buat kotak ini. Gitu. Coba jalankan, Pak. Bentar, Pak. Simpen dulu, Pak. Nah, tulis itu misalkan A1, A12, tulis. Nah, sudah gini, Pak. Kita sudah bisa menulis. Langkah berikutnya adalah kita harus bisa menyimpan, gitu kan? Langkah-langkah pendek yang harus kita lakukan. Oke, setelah saya tulis, kalau saya matikan kan hilang. Maka saya harus simpan. Ada ide? Save to text. Ayo, Simpen. tempel tombol simpan. Di TXT. Nih, salah. Berpikir kecil. Ya. Berarti yang harus disimpan itu adalah yang ada di memo 1 atau ujung dan pangkal. Berarti kita simpan dengan nama ya. Itu file ujung.txt. Gak usah petnya, Nggak perlu, Pak. nggak perlu. Kan nyimpennya nggak ada. Nyimpennya di lokal dia, di folder aktif. Ya. Kita sudah bisa menyimpan. Berarti di bagian awal kita harus bisa memanggil dia. Oke? Ya. Memanggilnya dia apa? Di from create, boleh. From create itu adalah aktivitas ketika form create itu ketika formnya itu di create, dibuat. Maka kita buat loop ujung.loop from file line
Betul. Teks pojok. Boleh. Kita kerja. Airline. Nah, itu ujung.txt. Oke, jangan dijalankan dulu. Siapa yang menyatakan ini berjalan baik, siapa yang menyatakan ini error? Ayo, ayo boleh. Oh, siapa udah nyoba ya? Tutup dulu laptopnya. Gak boleh coba dulu. Error apa tidak ini? Errornya apa? Siapa bisa betulkan? Saya bisa. Saya bisa. Bikin file. Filenya isinya apa? Ayo yang laki-laki. Ngacung. Ngacung. Ya. Ngacung. Oke. Dikasih aja akses if file exists. Ya, jika file itu ada, tidak boleh di copy sampai tutup. Tolong ditutup, di close, nggak boleh. Ditutup semua, direkam boleh, tapi dijalankan nggak boleh. Kalau tutup dulu laptopnya. Yang bawa laptop, itu laptopnya coding apa enggak? Patennya ya wifi ini. Oke. Pokoknya nggak copy nggak apa-apa. Jadi dia melakukan pengecekan. Jika file itu ada, maka dia ambil, dia load. Jika tidak ada, maka tidak perlu diambil. Gitu. Jadi jika file itu eksis, maka diambil. Artinya sudah pernah ada file itu. Jika file itu tidak ada, ya nggak usah diambil. Jadi artinya tidak akan error. Paham? Oke, jalankan. Ya, nggak ada masalah. Tulis itu tadi bab A1 ke 12, A1 ke 17. Coba. Simpan, dimatikan, dinyalakan lagi. Ya, bisa dengar. Apa enggak? Dan ini sama dia kan biasa toko data ini. Udah dati. Kau nunggu mu. Kau nunggu. Enggak mau join sih ya. Psikolog tak lulus.
Oke. Kok ini tolong dibuat acak ada data kami A1 kemana, kemudian A2, A12 kemana itu. Itu diacak ini di sini. Nah ini di sini. Oh, isinya. Sampai A7 dikarang aja. Ini data ini kan ada kemungkinan sesuai dengan kondisi sampean ya. Oke. Ya, kita lihat dulu. Saya ingin bercerita bagaimana caranya melakukan random dari yang dilewati. Jadi buat satu kotak di sini, Pak. Satu edit. Simpan dulu. Oke. Buat satu edit. Ya. Tulisi di atasnya awal perjalanan. Ya, kemudian buat memo di bawahnya di kosongnya ya. Ya. Kosong ini. Oke, terus di sini yang dilewati, yang dipilih, kan edit ya. Oke, tadi tombol proses. Saya ingin memberikan satu contoh bahwa ketika di awal tertentu kemudian bagaimana dia memilih sebuah lintasan dari yang dilewati, gitu ya. Jadi ketika diklik proses maka dia akan melakukan penganalisan sampai kemudian memilih sesuatu. Jadi proses ini double click kok. Nah, dimulai dari awal, gitu. Buat sebuah pemilihan dari sini. Jadi awal perjalanan itu kan dari ujung ya. If jadi gini, awal perjalanan jika jangan pakai baca program ya. Jika edit di awal perjalanan itu buat variabel awal perjalanan kok string akhir perjalanan juga string. Waduh. Perkara itu canggih ya Pak. Mengamati kesalahan orang sedikit itu memang ahli kita aja ya. Kalau mengamati kesalahan kita sendiri itu kita Oke. Awal perjalanan itu diambil dari edit 1, tulis saja di sini. Awal perjalanan diambil dari edit 1, maka titik 2 sama dengan edit 1 teks. Artinya kita sudah mengambil awal perjalanan sebagai edit 1. Maka langkah berikutnya adalah sebenarnya cabang edit 1 itu apa? Ya kan? Maka kita membuat dua variabel i, ya Pak. Buat variabel i, integer. Nah, itu for i titik 2 sama dengan 0 tuh. Ujung dot line dot count min 1 per min 1 do begin end.
kita ingin mengecek. Jadi dari seluruh yang ada di ujung itu mana yang sama dengan awal perjalanan, ya. Gitu. Jadi dicek di sini, jika ujung .text, ujung .line, .string dari i sama dengan awal perjalanan, dan maka memo yang ada di sini namanya apa? Oh, memo 1. Ya, memo 1 ya, boleh memo pilihan terserah. Memo 1.len.add itu adalah pangkal, betul, .len.string. Kan? Jadi ketika yang sebelah kiri itu sama, maka dia nempelkan yang sebelah kanan yang pangkal. Kan? Halo? Setelah iya, Pak. Oke, cek dulu. Jalankan seorang programmer itu langkah satu persatu. Oh, tadi nggak kesimpan, Pak. Oh, nggak disimpan tadi. Ya, tulis dulu, Pak. Tadi kayaknya disimpan, Pak. Enggak ya? Nggak melepuh berarti. Misalkan kita buat awalnya itu adalah A4. Coba awal perjalanan sini, Pak. Nah, itu A4. Nah, ini proses klik. Nah, A4 itu punya cabang A2 dan A3. Pak. Gampang kan? Gampang. Pokoknya gini aja gampang. Nah, setelah kita tahu itu kan kita membagikan bilangan random ya, untuk memilih salah satu. Coba sekarang kalau bukan A4, A1 Bob. Klik. Oh, harus dipilih dulu. Ya, jadi yang di atas ya, bisa sudah clear. Oke. Ya, dan A1. Ya. Ya kan? A1 itu punya cabang mana saja. Tinggal sekarang dibangkitkan sebuah bilangan random. Bilangan random, jadi pilihannya adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, A1, A9, A12, atau A13. Oke. Siapa yang bisa? Oke, betul. Nah, berarti di sini di bawah ini dibangkitkan sebuah bilangan random. Gitu. Jadi buat di sini, nah, random. Nilai random ya, random. Nah, ya boleh. Nah, nilai random. Ya. Bisnis ngamet. Oke. Dibuat randomize di atas. Ya, gitu. Ya. Berarti jumlah maksimum random itu kan sesuai dengan jumlah line-nya memo 1 kan ya? Gitu. Jadi nilai random itu 2 sama dengan random memo 1. Oh ya boleh. Ya. Jadi nilai random adalah sesuai dengan jumlahnya itu. Sesuai dengan jumlah yang ada di memo 1, kan? Kemudian yang di bawah berarti edit 2 ya. Edit 2 sama dengan memo 1.line.string. Stringnya adalah nilai random.
Diulang klik lagi. Ya. Paham? Jadi diri sendiri sama. Oh, ini masih satu titik kan? Nanti dari titik itu pindah. Jadi ini sekarang pindah ke sini. Pindah ke atas. Buat satu tambah lagi, Bang. Selanjutnya ya, double klik, edit 1, titik 2 sama dengan titik 1 dot text, titik 2 sama dengan sp2 dot text. Baik. A1 proses selanjutnya. Oke, klik lagi proses. Error, Pak. Ya nggak ada, nggak apa-apa. Berarti dia berhenti. Ya, dia nggak punya cabang lagi, berhenti. Sementara dia nggak boleh balik. Jadi harusnya misalkan ada jalan balik, berarti A1 ini balik lagi ke A11 kali. Balik lagi ke mana gitu ya. Jadi titik ini di sana. Kalau misalnya ada jalan buntu ya berhenti di situ. Oke? Itu jalan sampai titik tertentu nanti dia boleh kembali lagi. Terima kasih. Ini hanya program sedikit program mainan yang sebenarnya filosofinya adalah karakter KS. WAS-nya seperti ini tapi untuk seluruh kota. Tolong dihapus semua. Kontrol A, Del. Hapus itu tadi di tempat mana? Ya, sip. Padha Gak iso, sip deh. Recycle dunia, clear kan ini. Kon hapus kabeh. Kon hapus kabeh. Tadi kan sudah direkam. Jadi sama kan. Kemarin kan saya sudah sepakat kalau sampai ada arahnya di gambar peta, sampai mendapatkan poin yang besar ya. Kemarin kan Allah lakukan. Dan semoga pertemuan ini bermanfaat bagi yang tidak libur. Semoga jadi amal soleh pada hari ini. Dan semoga diberi kecerdasan. Soalnya nambah, Ustaz tak dongan.